Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi keutamaan zikir secara umum. Hadis ke-18. An Abdurrahman bin Sahli bin Hunayfin radhiyallahu anhu qala nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ba'di abyatihi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi fa kharaja yaltamisuhum fawajada qauman yazkuruna allaha fihim sairul ra'si wajafu jildi wazus saubil wahidi falamma rohum jalasa ma'ahum wa qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man amaroni an asbiro nafsi ma'ahum. Akhrajahu Bani Jarir wat Tabarani wa Bani Mardihi. Sayyidina Abdurrahman bin Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu meriwayatkan ketika baginda Rasulullah SAW bersabda ketika baginda Rasulullah SAW berada di salah satu rumahnya, turunlah ayat yang artinya, dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya pada waktu pagi dan sore hari. Kemudian beliau keluar mencari orang-orang tersebut. Maka beliau menjumpai sekumpulan orang yang sedang sibuk berzikir. Di antara mereka ada yang rambutnya acak-acakan, ada orang yang kulitnya kering, dan ada yang hanya memakai sehelai kain atau telanjang dada, hanya memakai selembar sarung. Ketika beliau melihat ke mereka, beliau duduk bersama mereka dan bersabda, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan di antara umatku orang-orang yang aku diperintah untuk bersabar duduk bersama mereka. Hadis riwayat Ibnu Jarir Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Faidah, disebutkan di dalam hadis lain bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar mencari orang yang dimaksud oleh ayat di atas. Lalu beliau menjumpai mereka sedang sibuk berzikir di masjid bagian belakang. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dalam masa hidupku telah menjadi orang-orang yang beramal seperti ini, sehingga aku diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Selanjutnya beliau bersabda, aku akan hidup bersama kalian dan mati bersama kalian. Kalianlah kawan sehidup semati dan sahabatku yang sejati. Diriwayatkan bahwa ketika Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan kawan-kawannya sedang sibuk berzikir, tiba-tiba baginda Rasulullah SAW datang sehingga mereka terdiam. Beliau bertanya kepada mereka, sedang apakah kalian? Lalu mereka menjawab, kami sedang sibuk berzikir. Beliau bersabda, aku melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kalian sehingga hatiku ingin bergabung dengan kalian. Beliau bersabda, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan orang-orang di antara umatku yang aku telah diperintahkan untuk duduk bersama mereka. Syekh Ibrahim Nakhai rahmatullah alaih berkata, yang dimaksud ayat alladzina yad'una adalah jamaah zikir. Dari riwayat inilah para ahli tasawuf berkesimpulan bahwa seorang guru tasawuf hendaknya duduk berzikir bersama para muridnya. Hal ini sangat penting sebab dengan duduk bersama muridnya selain dapat memberi faidah kepada muridnya, guru tasawuf tersebut dapat bermujahadah secara sempurna. Ia dapat bersabar dengan perilaku kejahilan murid-muridnya dan harus mengekang nafsunya sehingga ia melatih dirinya menjadi taat. Dengan cara inilah timbul hakikat tawadu. Selain itu, dengan cara ini akan timbul kesatuan hati dan dengan kesatuan hati akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pula salat fardu diperintahkan agar dilakukan dengan berjamaah. Inilah hikmah terbesar mengapa pada hari Arafah orang-orang yang menunaikan haji diperintahkan untuk berkumpul di padang Arafah. Semua memakai pakaian ihram dan benar-benar bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sering disebutkan oleh Syekh Waliullah rahmatullah alaih dalam kitab Hujjatullahil Baligho dalam beberapa pembahasan. Hadis-hadis di atas menjelaskan fadilah berzikir bersama ahli zikir, akan tetapi ada juga hadis-hadis yang menjelaskan fadilah berzikir di tengah-tengah perkumpulan orang-orang lalai. Itu dimaksudkan agar seseorang lebih istiqomah dan bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari nasib buruk yang disebabkan oleh kelalaian mereka.
Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa orang yang berzikir di tengah-tengah orang yang lalai seperti orang yang tetap bertahan di medan perang ketika teman-temannya melarikan diri. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang yang berzikir di antara orang-orang yang lalai seperti orang yang tetap bertempur melawan orang kafir ketika teman-temannya lari dari pertempuran. Atau lebih jelasnya, mereka diibaratkan seperti lampu yang terang benderang di dalam rumah yang gelap gulita. Juga diibaratkan seperti pohon yang tumbuh hijau subur di tengah kumpulan pohon yang kering kerontang. Kepada orang-orang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan rumahnya di surga sebelum mereka memasukinya. Orang-orang seperti itu akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya sejumlah bilangan seluruh manusia dan hewan. Semua pahala ini akan diberikan jika ia sibuk berzikir di tengah kumpulan orang-orang yang lalai. Tanpa zikrullah, majelis seperti itu terlarang untuk diikuti. Sebuah hadis menyebutkan, jauhilah perkumpulan teman-teman lalai. Syekh Azizi rahmatullah alaih berkata bahwa maksud hadis tersebut adalah pertemuan-pertemuan yang di dalamnya banyak disebut selain Allah Subhanahu wa taala, sia-sia, main-main dan senda guru belaka. Seorang waliullah bercerita, suatu ketika aku pergi ke pasar bersama seorang hamba sahaya wanita berbangsa Habasyah. Aku menyuruhnya agar menunggu di suatu tempat dan aku akan menjemputnya lagi untuk pulang. Ketika aku sampai di tempat ia menunggu, ternyata ia sudah tidak ada. Aku pun pulang dengan sangat marah. Setibanya di rumah, hamba itu mendatangiku dan berkata, "Tuan, jangan marah dulu sebab Tuan telah meninggalkan aku di antara orang-orang yang lalai sehingga aku takut kalau azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Jika mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, aku khawatir pun ikut ditenggelamkan juga." Hadis ke-19.